Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Sepertinya di sana mereka berada. Di hadapan mereka berdiri sebuah gapura besar dari batu hitam. Di baliknya sebuah candi raksasa dengan arsitektur kuno penuh ukiran aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali. Di sela-sela ukiran tampak wajah-wajah meringis seperti diukir dari raut penderitaan. Tetap waspada, di sana lebih mencekam. Mereka semua tahu ini bukan tempat biasa, ini Setra Geni, tempat yang seharusnya tidak pernah dibuka. Begitu mereka melewati pelataran candi, langkah mereka terhenti. Di halaman candi, barisan makhluk telah menunggu. Puluhan sosok berwujud seperti prajurit kerajaan zaman dulu berdiri tegap. Namun tubuh mereka tidak seperti manusia, kulitnya merah gelap seperti daging terbakar. Mata mereka hitam legam tanpa bola putih, dan beberapa memiliki taring keluar dari rahangnya. Beberapa memegang tombak panjang, sisanya menghunus keris besar berasap merah. Di antara makhluk-makhluk itu, berdiri sekitar 20 manusia berpakaian serba hitam. Tapi mereka berbeda dengan anggota Cakra Geni yang pernah mereka hadapi. Mata mereka putih seluruhnya, tanpa iris, tanpa pupil. Urat-urat hitam menjalar di leher dan lengan mereka, berdenyut seperti hidup sendiri. Apa mereka masih manusia? Bukan. Mereka hanya tinggal wadah. Tiba-tiba tawa panjang menggema dari balik kerumunan, suara yang merayap seperti desis ular, menciptakan gema panjang yang mencabik ketenangan. Sosok kurus tinggi muncul. Di kedua tangannya tergenggam mayang kulit, satu berwujud raksasa, satunya berwujud kesatria. Senyum miring menyeringai dari wajahnya yang keriput, rambutnya digelung tinggi, dan di tubuhnya melilit selendang kain bermotif seperti api. Sudah kuduga kalian akan sampai di sini. Ki Rudra. Dalang dari desa Kedung Panji itu tertawa pelan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kami tidak perlu tahu banyak. Yang kami tahu, tempat ini harus ditutup dan Geni Angkara harus dihentikan. Ki Rudra tertawa pelan, namun ada getar di balik tawanya, seperti seseorang yang menyimpan amarah dalam tenangnya. Kalau begitu kalian akan menghadapinya langsung. Langkah kaki berat terdengar di belakang Ki Rudra. Tiga sosok muncul perlahan namun pasti. Cakra Birawa berdiri di sisi kiri. Luka bakar di wajahnya masih sama seperti terakhir kali Mahindra melihatnya. Namun auranya kini jauh lebih mencekam. Di tangannya keris Sosro Geni menggantung, merah membara seperti siap menelan jiwa. Dia yang melukai Mbak Harto. Mbak Arya seketika menyipitkan mata ke arahnya. Mbah Seno yang berada di sebelahnya menepuk bahu orang tua itu. Tenangkan dirimu. Di sisi lain, Emban Ireng muncul. Tubuhnya dibalut jubah panjang hitam legam. Di kepalanya tampak dua tanduk mencuat, dan di tangannya tampak kuku-kuku hitam panjang. Iya Coro, kuih demit yang menyerang Candi Watu Keteh. Dan terakhir berdiri Ki Jagalwungu.
Belati hitam menempel di pinggangnya. Sorot matanya kosong, namun aura di sekeliling tubuhnya seperti memutar udara, seolah dia menyatu dengan kematian. Pengguna belati itu akan aku balas apa yang dia perbuat pada Juna dan Sura. Keturunan Jayandaru, kalian selalu muncul di saat-saat seperti ini. Tapi tidak lagi kali ini. Kami tidak akan gagal. Tidak untuk yang ketiga kalinya. Langkah pelan terdengar dari belakang kelompok Mahendra. Baharia muncul. Tangannya menyilang di dada, sorot matanya tajam. Kau salah. Bukan hanya Jayandaru yang akan menghentikanmu, tapi semua yang menolak kegelapan. Kami tidak berjalan sendirian. Bagus, maka semua akan terkubur bersama cahaya kalian. Kaki mereka berpijak erat di tanah asing itu. Di belakang mereka api menyala di antara kabut. Di depan mereka iblis dan manusia yang sudah kehilangan kendali siap menyambut dengan taring dan mantra. Tidak ada lagi jalan kembali, yang ada hanya satu: maju atau terbakar bersama sejarah. Suara raungan bergema dari segala penjuru. Tanah di bawah kaki kami bergetar seiring ribuan langkah setan-setan api yang mulai menyerbu. Mereka bukan makhluk biasa, mayat-mayat prajurit Jawa kuno, mengenakan baju besi terbakar. Rambutnya mengepulkan asap, kulitnya merah padam seperti tanah yang lama terkubur di dasar kawah. Jangan biarkan mereka mendekat, seru Kirara sambil melangkah maju ke depan. Tubuh harimau Jawanya yang besar berotot itu kini berselimut aura keemasan. Ia melirik ke arah kami, matanya menyala tajam. Kalian urus keempat saka Patangkara itu, biar kami menghadapi para setan terkutuk ini. Suaranya seperti deru petir yang menyalak dari dalam dadanya. Aku mengangguk cepat, tanganku merogoh kantong saku celana. Sebuah benda kecil berkilau tergenggam di telapak tanganku. Pedang Candraloka. Ukurannya hanya seperti gantungan kunci. Tapi saat aku menghembuskan napas dan membisikkan nama pusaka itu, ia seketika menjalar tumbuh dalam cahaya, membentuk bila perak panjang setara pedang biasa, berpendar lembut seperti cahaya bulan. Kita tangani Cakrabirawantara. Di sampingku Aswan menunduk, tangannya menyentuh bandul kalung Pasopati di dadanya. Asoka. Tubuhnya seketika terselimuti cahaya putih samar. Cakar-cakar harimau Asoka muncul dari telapak tangannya, menyatu dengan lengannya, membuatnya tampak seperti separuh manusia separuh siluman. Satu helaan napas dan kami berdua langsung menerjang ke tengah medan. Bilah Candraloka menari menebas udara, menyingkirkan para penjaga. Tubuh-tubuh terbakar melayang, meledak dalam kepulan asap merah. Aswan mencakar satu makhluk, lalu memutar tubuhnya dan menghantam dua lainnya. Sorot matanya penuh amarah dan keyakinan. Osdra! Tiba-tiba dari arah samping terdengar siulan tajam dan suara menderu, sebab belati hitam meluncur ke arahku seperti kilat. Aku tak sempat bereaksi. Namun dalam satu hentakan langkah, suara tebasan tajam terdengar. Arlingga melompat memotong jalur belati itu, menangkisnya dengan bila belati Kudrawinata. Percikan hitam berhamburan saat dua pusaka saling beradu. Belati hitam itu berbalik arah kembali ke tangan pemiliknya, Ki Jagalwungu. Wajahnya tak bergerak, tapi sorot matanya seperti menancap dalam ke arah kami. Mahendra, aku dan suku akan urus dia, teriak Arlingga lalu melesat bersama Suko yang sudah bersiap di belakangnya. Aku mengangguk dan kembali menerjang menuju Cakrabirawa, akan tetapi tepat saat aku ingin bergerak ke depan, langkahku kembali tertahan. Jadi kalian yang menyelinap ke desa Kedung Panci di malam itu.
Dari depan, Ki Rudra melangkah santai. Di kedua tangannya 3 buah wayang kulit ia pegang erat kalau Serenggi, Hanoman, dan Dosomuko. Kalian pantas menjadi tumbal wayang-wayangku. Dengan lirih mulutnya merapal mantra, ujung wayang ia tusukkan ke tanah, lalu ia lemparkan ke udara. Itu ajar wayang rupo. Asap hitam langsung membumbung seperti pusaran badai. Udaranya menekan. Aroma menyengat seperti rambut terbakar menusuk hidung. Dari dalam kepulan asap 3 sosok keluar dengan tubuh membesar dan mengerikan. Tidak mungkin. Makhluk itu Rahwana dan Hanoman. Aku tersentak. Aku memang gemar menonton wayang, tapi seingatku dalam pewayangan Hanoman adalah musuh dari Rahwana. Karena dirinya mengabdikan diri membantu Rama untuk menyelamatkan Dewi Sinta dari Rahwana. Tapi kini di hadapanku justru bertolak belakang. Kedua makhluk itu berdiri sejajar. Dasamuka berdiri pertama, tinggi dengan 10 wajah memandang ke segala arah, tangan dan kakinya sebesar batang pohon. Lalu Hanoman mengenakan kain putih dan membawa gada berukir api. Matanya merah menyala kalau Serenggi muncul terakhir. Sosok setinggi 2 meter dengan wajah mengerikan, kulitnya hitam berkilat seperti oli terbakar. Lidahnya menjulur panjang, beracun dan mengeluarkan hawa busuk. Tubuhku refleks mundur setengah langkah, keringat dingin mengalir di pelipis. Ketiganya bukan hanya wayang, mereka hidup, berjiwa, dihidupkan oleh ajian wayang rupa dari Ki Rudra. Seharusnya mereka tidak mungkin sekuat di cerita pewayangan, Dra. Kita serang bersamaan. Aku hanya terdiam masih memandang kedua wujud Hanoman dan Rahwana. Lalu melangkah maju seraya berucap, Hei Hanoman, kenapa kau berdiri sejajar dengan Rahwana? Kalian adalah musuh. Rahwana sudah menculik Dewi Sinta. Rama adalah tokoh wayang favoritku. Aku tidak bisa melihat Hanoman justru bekerja sama dengan Rahwana. Dasar bodoh, aku adalah dalangnya di sini. Jadi akulah yang berhak menentukan jalan ceritanya. Dari arah belakang, Aswan menghampiriku yang masih menatap kedua tokoh wayang itu. Mereka cuma manifestasi, Indra. Ilusi dari ilmu wayang rupa, bukan Hanoman yang kamu kenal. Jangan terjebak. Baru saja aku mengangguk, tinju Dasamuka sudah melayang ke arah kami. Menghindar! Kami berdua meloncat berlawanan arah. Tanah di antara kami pecah seketika. Retakan besar terbentuk, debu menguar. Gimana cara kita menghadapi kedua sosok itu? Sepertinya jika mengalahkan dalangnya, ceritanya bakal berakhir, Indra. Aku mengerenyit, perkataan Aswan ada benarnya. Kami tidak perlu terlalu fokus untuk menghadapi wujud wayang rupa itu. Namun aku tahu itu tidak akan mudah meski hanya manifestasi dari kekuatan ajian wayang rupa. Melihat serangan Dasamuka yang dahsyat sama seperti di cerita pewayangan, ini pasti akan sangat merepotkan. Kami belum sempat bergerak. Hanoman kini mengayunkan gada raksasanya ke arah kami. Aku dan Aswan seketika melompat mundur. Angin dari ayunan gada Hanoman membuat tubuh kami terhempas. Gada itu menghantam tanah menciptakan kawah kecil. Suara ledakan menggelegar. Hanoman kembali bersiap mengayun. Tapi kali ini sebuah tinju besar mendorong tubuhnya ke samping. Serang terus monyet albino itu, Jawada! Seru Kuncoro dari atas pundak keras siluman hitam itu. Suruh ketek lawan ketek, Dra. Jawata meraung lalu menubruk Hanoman, menghalaunya agar menjauh dari kami. Tubuh raksasa keduanya saling berbenturan. Suara raungan terdengar ketika mereka saling menerjang. Aku berdiri terguncang namun belum sempat menarik napas. Lidah Kolos Senggri meluncur ke arahku. Panjang dan cepat refleks aku menebas dengan pedang Candaraloka. Lidah itu terpotong namun hanya dalam hitungan detik.
ia tumbuh kembali lebih panjang dari sebelumnya. Tumbuh lagi? Aku mencoba menebasnya lagi, kali ini menambahkan amalan pemutih dari Candraloka. Namun sebelum aku melancarkan serangan, Kolo Serenggi tiba-tiba melompat ke atasku. Lidahnya menjulur seperti cambuk yang siap menghancurkan siapapun. Dari arah samping tiba-tiba seseorang menangkap lidah Kolo Serenggi, lalu memutarnya dan melemparkannya ke arah batuan candi. Andanu. Aku melihat Andanu yang dengan mudah melemparkan Kolo Serenggi. Satria segera menghampiri kami. Kalian maju saja, kami akan mengurus yang di sini. Andanu berdiri diam sejenak di samping Satria. Tatapannya lurus menembus medan pertempuran yang semakin kacau. Sosok Kolo Serenggi yang tadi ia lempar kini mulai bangkit kembali. Sementara Hanuman dan Jawoto masih saling hantam dari kejauhan. Satria, apa sekarang aku boleh menggunakan kekuatanku? Tanya Andanu lirih, namun ada suaranya menyiratkan api yang tertahan. Satria menatapnya, tak segera menjawab, hanya sekejap lalu mengangguk. Gunakan tapi jangan berlebihan, kau tahu resikonya. Baiklah. Senyum tipis muncul di wajah Andanu yang meraih gelang logam di lengannya yang bertuliskan huruf Arab gundul. Dengan satu tarikan gelang itu lepas. Angin berdesir, suara gemuruh seperti napas dari dalam tanah terdengar. Dari tubuh Andanu asap hitam keluar perlahan lalu tiba-tiba meledak dalam pusaran. Urat-urat menonjol hitam. Kulitnya menggelap dan kedua tangannya berubah menjadi cakar setan panjang berkilat. Suara napasnya berat, auranya mencekam begitu menekan dari dirinya. Kekuatan apa ini? Ini bukan kekuatan biasa, seolah memang ada yang hidup di dalam diri Andanu. Andanu bukan manusia biasa. Dia lahir atas perjanjian makhluk dari dua alam. Orang tuanya membuat perjanjian dengan Ingon dan setengah jiwanya itu adalah Ingon itu sendiri. Gelang itu pengekang yang menahan wujud Ingonnya agar tidak lepas kendali. Aku menatap Andanu yang kini berubah. Gerakan tubuhnya memang manusia, tapi auranya bukan. Tak kusangka ada yang seperti itu, namun sebagaimana kekuatan hitam yang bisa saja menguasai tubuh penggunanya, dia bisa kapan saja lepas kendali dan menyerang siapapun. Aku jadi mengerti kenapa kau tidak mengizinkan dirinya melepaskan kekuatan itu di alam manusia. Ilmu hitam tidak dapat dikendalikan seutuhnya ketika berada di alam manusia. Ia diciptakan untuk merusak alam manusia, bukan untuk bertarung bersama manusia. Lalu di alam ini, apa dia tidak akan lepas kendali? Jika di alam seperti ini aku masih bisa mengendalikannya, tidak sesulit ketika berada di alam manusia. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Aku mengangguk mengerti, teringat perkataan Pak Saman sebelumnya yang menyebutkan kalau Satria adalah pemomong jagat Ingon. Aku dan Andanu akan urus Ki Rudra, lebih baik kalian cepat ke dalam candi itu. Sepertinya ada sesuatu di sana. Aswan ikut melirik, matanya menyipit. Mungkin itu tato kosong panas seperti aku. Sengkolo geni, dia berada di sana. Sambungku, meski samar aku dapat merasakannya. Tanpa bicara lebih lanjut, Satria melesat. Tubuhnya meliuk di antara setan-setan api yang mengamuk. Ki Rudra yang sedang berdiri di balik wujud wayang rupanya segera menyadari gerakan itu. Dasamuka! Tanah bergetar, tinju Dasamuka menghantam tanah tempat Satria berpijak. Satria terpental sedikit namun masih sempat berputar di udara, mendarat mulus meski terhuyung. Aku menoleh cepat ke cincin Pancasona di jariku. Dalam hati aku tahu, raksasa harus dilawan oleh raksasa. Yai Jologandro, aku butuh bantuanmu. Aku memanggil namanya 3 kali. Cahaya merah keluar dari cincin itu. Bayanganku membesar, lalu dari balik bayangan itu muncul sosok tinggi hitam kemerahan bertubuh kekar dengan taring mencuat dari mulutnya. Akhirnya kau memanggilku juga, Sena. Aku sudah menunggu sejak tadi.
Maaf Yai, tadi belum ada lawannya sepadan denganmu, tapi kali ini. Rahwono, kenapa dia ada di sini? Bukan dia hanya bayangan dari ajan wayang robo? Begitu ya. Aku pikir dia Rahwana asli. Jika asli seharusnya setelah mengalahkannya aku akan masuk cerita pewayangan dengan judul Jologandru mengalahkan Rahwono demi membantu Antasena. Aku tersenyum saat mendengar tawa Jologandru. Mohon bantuannya Yai. Jologandru mengangguk pelan, lalu melangkah besar langsung berlari ke arah Dasamuka dan meninju raksasa itu. Dentuman besar mengguncang udara, dua raksasa itu kini bertarung. Tubuh mereka mengguncang tanah setiap kali tinju mereka bersatu. Makhluk apa lagi itu? Satria menoleh cepat ke arahku, sedikit heran dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia temanku, tidak perlu khawatir. Sekarang tidak akan ada yang menghalangi lagi. Kau memang benar-benar menarik, Mahendra, memiliki teman-teman seperti itu. Ia segera melanjutkan serangannya. Tinju Satria menghantam Ki Rudra. Namun pria itu menangkis dengan kedua tangannya. Keduanya terpental mundur. Ayuan. Aku melirik Aswan. Ia mengangguk. Kami kembali melesat menuju candi. Namun kali ini dari sisi kanan, sosok tinggi berkepala kambing melangkah menghadang. Matanya kosong, tapi ketika tatapannya mengarah padaku, tiba-tiba kepalaku terasa berat. Pusing yang sangat, seperti ribuan suara menjerit di telingaku. Apa ini? Mengapa kepalaku terasa pusing? Aku memegangi kepala. Aswan juga terlihat oleng. Kami sama-sama menunduk terengah. Ini pasti dari salah satu kemampuan makhluk itu. Aku dan Aswan mencoba menahan rasa pusing, tetap berdiri dengan sekuat tenaga. Hingga tiba-tiba suara ledakan terdengar. Batu besar menghantam kepala Emban Ireng dari atas. Suara gemuruh meledak, menciptakan gelombang yang memecah udara. Rasa pusing kami seketika menghilang. Rasakan itu siluman wedus! Teriak suara dari kejauhan. Reza muncul, ketapelnya terangkat tinggi. Di belakangnya Kuncoro berlari sambil mengayun-ayunkan kantong kresek hitam penuh batu. Serang terus ya! Teriak Kuncoro sambil membuka kantong kresek. Reza memasang batu lain di ketapel lintang rogo miliknya, menguatkannya dengan ajian Watu Roso, lalu kembali melesatkan lagi ke arah Emban Ireng. Ledakan kembali terjadi. Drah, serahin makhluk itu pada... Ia tak melanjutkan ucapannya, malah mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Jawoto saya bukan kita. Tapi kan Jawoto lagi lawan kete albino coro. Yo nanti nek wis rampung lawan Hanoman, sekarang kita tembakin terus wae siluman wedhus gembeliku sambil lari tapi. Reza tampak terdiam sejenak, namun akhirnya mengangguk. Aku dan Aswan hanya menggeleng, namun kali ini mereka benar-benar bisa diandalkan. Tidak seperti biasanya, aku jadi sedikit lega karena tidak ada yang perlu aku khawatirkan dari mereka. Kalian keroco-keroco ke barat yang waktu itu. Aku duduk keroco, tapi Reza. Nah, iki keroco yang ada di sampingku. Kuncoro ya. Duduk keroco, tak lempar batu dasmu loh. Ban Ireng tampak begitu kesal kepada mereka. Ia melompat ke arah Reza dan Kuncoro. Mereka berdua seketika berbalik arah, memancing Emban Ireng untuk mengejar sambil melempari ajian Watu Roso. Melayu ya, ono watu setan. Akan kulomat kalian hidup-hidup. Kini tak ada lagi yang menghalangi. Pandanganku tertuju ke depan, dan dari balik asap tipis yang bergulung, tampak sosok Cakra-Birawa berdiri tegap. Wajahnya tertutup bayangan, namun sorot matanya jelas, dingin dan membenci. Ia menatapku, lalu pada Aswan, dan samar ia berucap pelan namun suaranya menggema di kepalaku. Jayandaru,
selalu saja membuatku kesal. Kedua tangannya mengangkat keris Sosro Geni. Asap merah tipis menguar dari bilahnya. Aku menarik napas dalam lalu melangkah. Karena aku tahu kini waktunya kami membayar semua yang telah mereka rusak. Dengan tekad, dengan warisan, darah dan dengan api yang belum padam dari mereka yang terdahulu, kali ini tidak akan aku biarkan kalian menggagalkan rencana Pati Geni. Cakrabirawa melangkah maju dengan keris Sosro Geni di tangan. Asap tipis mengepul dari bilah merah padam itu. Panasnya menggetarkan udara. Aku menarik napas dalam-dalam, melapisi pedang Candraloka dengan amalan pemutih untuk meredam hawa panas dari keris itu. Lalu melesat melayang, pedang Candraloka kutebaskan ke arah pinggangnya. Kami ada memang sudah ditakdirkan untuk menghentikan kalian selamanya. Aku terus menyerang. Dentingan logam memecah udara, keris dan pedang saling bertubrukan. Seketika rasa panas menyengat menjalar ke genggamanku. Aku meringis. Jemariku seperti disiram bara api. Gagang pedang Candraloka menghitam. Hawa panas merambat seperti racun yang tak terlihat. Aku melompat mundur, tangan kananku memerah, kulitnya melepuh perih menyayat. Sial, bahkan amalan pemutih tidak mampu meredam panas dari keris itu. Aku mengibaskan tangan yang terasa panas. Aswan maju menggantikanku. Ia berkelit cepat, menghindari setiap tebasan tajam keris Sosro Geni yang mengeluarkan percikan api setiap kali mengenai batu atau tanah. Aswan menyelinap ke belakang, lalu menendang punggung Cakrabirawa. Tubuh pria itu terdorong beberapa langkah, namun tetap berdiri kokoh. Kau cukup cepat juga ya. Kalau warisan Abisena itu memang merepotkan, jangan menyebut nama ayahku dengan mulut kotormu itu. Aku menarik napas, lalu menyimpan pedang Candraloka. Tidak ada waktu untuk ragu. Tanganku mengarah ke langit, menyerukan nama pusaka lain yang ku tahu masih bisa kugunakan. Madusena. Tombak itu turun dari langit seperti kilatan cahaya, mendarat di tanganku yang masih terasa bergetar. Ujungnya bersinar terang seolah mengenali kondisi tubuhku. Aku menggenggam gagangnya erat. Cakrabirawa menyeringai sinis. Percuma saja. Tidak ada pusaka yang sanggup menahan panas keris Sosro Geni. Semua akan luluh di hadapan para abadi ini. Kalau benar tidak ada yang mampu, kenapa Trajayandaru selalu berhasil menggagalkan kalian? Sekilas wajahnya berubah. Aku dapat merasakan kemarahannya membara darinya. Kau benar-benar membuatku kesal, bocah-bocah Jayandaru. Aku langsung melesat ke depan, menusukkan tombak Madusena dari sisi kiri. Aswan ikut bergerak dari kanan. Cakarnya menyapu udara. Kami berdua menyerang bersamaan. Tubuh kami menyatu dalam irama yang tidak pernah kami latih, tapi seolah lahir dari kesatuannya lebih tua. Cakrabirawa menangkis, melompat, memutar kerisnya, menciptakan percikan dan ledakan kecil. Namun serangan kami bertubi-tubi. Kami terus menekan. Langkah demi langkah napas kami serempak. Serangan kami terarah. Beberapa kali Cakrabirawa tampak goyah. Lalu ia mengibaskan kerisnya ke tanah. Sudah cukup main-mainnya. Seketika lidah api memanjang dari kerisnya, membentuk gelombang panas yang menyapu ke arah kami. Aku dan Aswan terpaksa melompat mundur. Debu dan panas menyambar wajah kami, membuat kami menyipitkan mata. Akan kubuat kalian hangus dengan keris ini. Cakrabirawa menangkupkan kerisnya di dada, merapalkan mantra yang tidak kupahami. Udara mendidih, tanah mengering, hawa panas seketika meningkat tajam. Wan, jangan beri dia waktu untuk menggunakan ilmunya. Aswan mengangguk mengerti. Kami berdua langsung bergerak, mencoba menghunuskan serangan sebelum mantranya selesai. Aku melesat dengan Madusena bersinar putih, Aswan dengan cakar asokanya yang berkilat aura putih bersih. Namun,
Ledakan panas meledak dari tubuh Cakrabirawa mendorong kami terpental jauh ke belakang. Tubuhku menghantam tanah, gulungan api kecil menyambar lengan bajuku. Kulit tanganku memerah lagi, perihnya menggigit. Cakrabirawa berdiri tegap, keris Sosrogeni kini bersinar merah membara seperti besi baru ditempa. Asap tipis terus menguar, panasnya tak tertahankan. Sudah kubilang kalian tidak akan mampu berhadapan dengan keris yang diberkahi api dari Banaspati Agung ini. Ia melesat ke arah Aswan terlebih dahulu. Tendangan kerasnya menghantam perut Aswan, membuat tubuhnya melayang dan menghantam pilar batu candi. Aku mencoba bangkit, namun Cakrabirawa sudah lebih dulu melesat, sorot matanya mengunci. Tidak ada pilihan lain. Aku angkat tombak Madusena untuk menangkis serangan yang datang dari atas kepala. Gagang tombakku bergetar. Panasnya menyusup cepat ke dalam telapak tangan. Aku menahan, namun tubuhku bergetar hebat. Gagang Madusena mulai berubah warna, menghitam lalu memerah. Rasa terbakar merambat hingga ke bahuku. Kakiku terpaku, aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Apa itu menyakitkan? Aku tak membalas perkataannya dan tetap menahan sekuat tenaga meski tanganku hampir mati rasa. Cakrabirawa semakin menekan. Aku benar-benar tidak bisa lagi menahan serangan itu. Namun tiba-tiba dari sisi kiriku sebuah cahaya bergerak cepat. Seseorang melompat, menghunuskan keris ke arah Cakrabirawa. Keris itu menangkis keris Sosrogeni. Ledakan api meletup dari titik benturan. Tubuh Cakrabirawa terdorong beberapa langkah. Aku jatuh terduduk dengan nafas memburu. Luka bakar di tanganku benar-benar terasa berdenyut, namun sosok di hadapanku membuatku mengalihkan rasa sakit itu sejenak. Bahaya. Ia berdiri tegap, tangan kanannya menggenggam sebilah keris dengan bilah keemasannya berkilau. Bentuknya melengkung halus seperti naga yang tidur, namun dari sinarnya saja aku bisa merasakan kekuatan luar biasa. Dan yang membuat aku heran, sejak kapan Baharia memiliki pusaka keris itu? Aku belum pernah melihat dirinya menggunakan keris tersebut. Mbah, keris itu milik Simbah. Ini warisan dari buyutmu Abisena. Simbah menyimpannya untuk saat-saat seperti ini. Mata Baharia masih tertuju ke arah Cakrabirawa. Keris di tangannya tiba-tiba berdenyut pelan, sinarnya menguat. Cakrabirawa mendongak menatapnya dengan sorot curiga. Baharia menangkupkan keris itu ke dada seperti mengisi kekuatan, lalu bergerak cepat menebas ke arah Cakrabirawa. Keris Sosrogeni menyambut dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang berbeda. Keris milik Baharia seperti menyerap panas dari bilah Sosrogeni. Kilatan api yang biasanya menyambar kini justru meredup. Bahkan keris Sosrogeni sempat terdorong mundur. Ledakan kecil terjadi saat dua pusaka itu kembali bertubrukan. Cakrabirawa terlempar, membentur batu besar, lalu bangkit perlahan, sementara Baharia terdorong mundur beberapa meter. Aku berdiri perlahan menghampiri Baharia. Kenapa Simbah tidak merasakan panas dari keris Sosrogeni? Aku heran, seharusnya panas dari keris Sosrogeni mampu merambat ke pusaka musuhnya, sama seperti Mbah Arto dan diriku. Tapi pusaka yang berada di genggaman Baharia ini sedikit berbeda. Baharia menatap keris di tangannya sejenak sebelum menjawab lirih. Ini keris Nogososro, warisan dari buyutmu Abisena. Aku menyimpannya bertahun-tahun karena janji aku tidak akan menggunakannya lagi. Tapi tidak apabila menghadapi pengguna Sosrogeni. Keris ini ditakdirkan untuk melawannya. Apa keris ini yang digunakan Eyang Abi untuk menghadapi Cakrageni dulu? Benar. Selain kalung Pasopati yang meninggalkan satu pusaka lagi sebagai jaga-jaga apabila hal ini terjadi, Eyang Abi tahu kalau Senggologeni benar-benar belum musnah. Jadi kemampuan keris itu untuk meredam hawa panas Sosrogeni.
keris ini bukan hanya bisa meredam hawa panas, tapi juga melipat gandakan serangan pemiliknya. Pantas saja panasnya tidak merambat, tapi malah terserap. Aswan menghampiriku dari sisi reruntuhan. Debu masih menempel di bajunya. Nafasnya terengah, namun tidak ada luka serius di tubuhnya. Ia mengangguk singkat padaku, lalu menoleh ke arah Mbah Arya yang berdiri tetap membawa keris Nogososro. Mbah, sejak kapan Mbah Arya bertarung menggunakan keris? Biasanya tangan kosong. Kuharap dalam simbamu kopong. Enggak Mbah, cuma bercanda supaya tidak tegang. Kami kembali menatap Cakrawirawa yang tampak berubah. Wajahnya tidak lagi sekedar marah, tapi menyimpan dendam yang dalam. Mata merahnya menatap Nogososro seolah kenangan dari masa lalu terpantul dari bilah emas itu. Aku dapat merasakan bukan sekedar kebencian, tapi semacam ketakutan yang disembunyikan di balik tatapannya. Aura di sekeliling tubuhnya bergetar, tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Nogososro. Mbah Arya menoleh ke arah kami. Sejenak matanya menelisik tubuh kami berdua. Kalian pulihkan diri saja dulu. Setelahnya segera masuk ke dalam candi itu. Biar Simba yang mengurus orang itu. Aku tahu sejak awal memang ini yang Mbah Arya inginkan. Bukan hanya karena keris Nogososro yang pantas melawan Sosro Geni, namun karena sahabatnya dibuat terluka cukup parah. Iya Mbah. Aku dan Aswan saling tatap. Tanpa banyak kata kami duduk bersila, menarik napas dalam, lalu mulai menstabilkan energi batin untuk menekan luka-luka yang kami terima. Meski tidak langsung sembuh, setidaknya rasa sakit akan mereda dan tenaga kami terisi kembali. Nafasku kutata, kutarik perlahan sambil membiarkan hawa dingin dan panas yang masih tersisa dari Sosro Geni mereda. Aswan melakukan hal yang sama. Kami tahu pertarungan sesungguhnya masih menanti di dalam istana Setra Geni. Sementara itu di sisi lain tempat pertarungan, suara denting logam bersaut-sautan. Arlingga bergerak lincah di antara puing-puing batu. Belati Kudrawinata di tangannya bersinar tajam. Di hadapannya Ki Jagalwungu berdiri dengan tubuh kurus tinggi, mengenakan kain lusuh berwarna abu-abu kebiruan. Di tangannya belati Senggolo Nyawa berdenyut, mengeluarkan aura gelap yang menyelimuti sekelilingnya. Bocah pengguna belati Kudrawinata, aku tak menyangka kau bisa sampai di sini. Bagaimana keadaan temanmu? Apa dia sudah mati? Dan kedatanganmu untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Sayangnya temanku itu tidak akan mati hanya dengan serangan belatimu itu. Tidak ada orang yang bisa bertahan jika terkena belatiku ini. Sebentar lagi temanmu itu pasti akan mati. Arlingga menatap tajam ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun ia melesat menyerang dengan belati Kudrawinata. Keduanya menunjukkan kemampuan ilmu bela diri dengan belati, saling beradu sambil melancarkan serangan dengan pukulan dan tendangan. Apa hanya ini yang bisa kau lakukan dengan belatimu? Ki Jagalwungu menyampingkan tubuh saat Arlingga menghunuskan belatinya. Ia ingin menyerang pergelangan tangan Arlingga. Namun tanpa disadari, Suko dari arah belakang Ki Jagalwungu menghunuskan kerisnya, membuat Ki Jagalwungu memilih melompat mundur. Jika ia menyerang Arlingga, ia juga akan terkena serangan Suko. Arlingga dan Suko berdiri sejajar, menatap Ki Jagalwungu yang masih menyeringai sinis. Jangan sampai kena senjatanya. Senggolo Nyawa bukan sembarang belati. Sekali luka jiwamu bisa ikut terkoyak. Apa itu yang terjadi oleh Juna saat ini? Iya, namun lukanya sudah diobati oleh Mbak Seno. Suko mengangguk lalu melangkah maju dengan mantap. Keris Senggolo Langit di genggamannya bersinar lembut, namun tiap ayunannya menebarkan hentakan angin yang memecah udara. Arlingga melompat ke samping lalu memutar tubuh, menebas dengan cahaya manunggal dari Kudrawinata. Dua serangan itu menghujam dari arah beda, satu dari atas, satu dari samping.
Kalian masih terlalu muda untuk mengalahkanku yang sudah melakukan ribuan pertarungan. Ki Jagalwungu tidak bergeming. Ia menangkis dengan belatinya, lalu dengan satu gerakan melemparkan senggolong nyawa ke udara. Mantra lirik keluar dari bibirnya. Belati itu terbelah menjadi 5 bagian yang melayang mengitari tubuhnya. Mata Ki Jagalwungu bersinar putih. Dengan satu gerakan tangan, 5 belati itu melesat ke arah mereka. Berpencar, Suko! Arlingga dan Suko terpisah, masing-masing menghadapi 3 dan 2 belati. Mereka menangkis dengan sigap. Belati itu seperti hidup, terus mengejar, berputar di udara, menghantam dari sudut yang tidak terduga. Apa-apaan belati ini? Kenapa terus mengikuti? Suko menarik napas, merapal mantra pelindung. Ujung keris senggolo langit bersinar tajam. Ia mengayunkannya, menciptakan tebasan angin yang menderu deras. 2 belati di hadapannya lenyap di telan pusaran angin itu. Namun percuma saja. Belati yang terhempas itu kembali melayang di udara dan menyerang kembali. Suko semakin kesal. Ia terus berlari sambil menangkis dengan kerisnya. Lingga, bagaimana cara menghentikannya? Arlingga juga masih sibuk menangkis 3 belati yang datang bertubi-tubi. Yang menggulingkan tubuhnya ke tanah, lalu melompat menebas 1 belati. Namun seketika kembali muncul dari udara seperti ditarik sesuatu. Belati itu seperti terhubung. Matanya memperhatikan gerak tubuh Ki Jagalwungu yang berdiri tenang di kejauhan. Ia menyipitkan mata lalu melihat dengan jelas setiap kali belati itu bergerak. Jari-jari Ki Jagalwungu ikut bergetar, seperti memainkan tali boneka. Aku mengerti. Suko, serang Ki Jagalwungu! Teriak Arlingga. Ia menghindar dari 1 tusukan belati, lalu tanpa pikir panjang ia melesat ke arah Ki Jagalwungu, menangkis 1 demi 1 belati yang menghadangnya. Suko juga bergerak ke arah Ki Jagalwungu dari arah yang berlawanan. Belati Kudrawinata dan keris senggolo langit terhunus ke arah Ki Jagalwungu. Namun saat ingin mengenainya, sebuah tendangan keras membuat Suko dan Arlingga terpental. Debu mengepul saat keduanya berguling dan berhenti di tepi pelataran candi. Napas mereka tersengal. Dada naik turun menahan nyeri. 3 sosok mendekat dari kedua Ki Jagalwungu. Sosok yang menyerang mereka secara tiba-tiba seorang pria tua berambut tipis dengan wajah dingin. 2 pemuda bertubuh kekar mengikuti di belakangnya. Suko menyipitkan mata, napasnya tercekat sejenak. Itu Brajaseno. Dan 2 lainnya Cokro dan Gareng dari Geni Ireng. Langkah mereka mantap. Wajah Brajasena memancarkan kebencian yang lama tersimpan. Ia berhenti di samping Ki Jagalwungu lalu menatap Arlingga dan Suko seperti menatap 2 bangkai hidup. Ki Jagalwungu, izinkan kami untuk membantumu. Kami masih memiliki dendam pada mereka. Sebenarnya tanpa bantuan pun aku bisa mengatasi bocah-bocah ini. Tapi dengan kehadiran kalian mungkin aku bisa bersantai sedikit. Brajasena melompat ke arah depan bersama Cokro dan Gareng. Arlingga dan Suko segera berdiri. Aku tahu Arto sekarang sedang sekarat. Jadi untuk memusnahkan Trawisageni kami hanya tinggal menghabisimu. Suko tampak kesal olehnya. Sebelumnya Brajasena juga ikut menyerang padepokan Wisanggeni malam itu. Coba saja kalau kau bisa. Suko tidak gentar. Arlingga menatap Suko sejenak. Amarah terpancar jelas di wajahnya. Namun ia sadar dengan kehadiran 3 orang itu, pertarungan ini akan berat sebelah. Brajasena melesat menyerang Suko dengan ilmu bela dirinya. Samar api hitam tampak menyelimuti telapak tangannya. Suko menghindar dan menangkis dengan kemampuan bela dirinya. Namun Brajasena tidak memberinya waktu untuk menyerang. Hingga akhirnya telapak tangan Brajasena mengenai perut Suko, membuatnya terhuyung mundur. Suko! Arlingga ingin membantunya, namun Gareng dan Cokro tidak membiarkan Arlingga begitu saja. Mereka menendangnya. Arlingga menyampingkan tubuh menghindari serangan dari 2 arah.
Namun kemampuan bela dirinya tidak sehebat Suko. Beberapa kali serangan Cokro dan Gareng mengenai tubuhnya. Dari kejauhan Ki Jagalwungu tampak menyeringai. Ia mengangkat belatinya tanpa disadari oleh Arlingga maupun Suko. Kali ini asap hitam menyelimuti bilahnya seperti racun yang membusuk dari dalam. Belati itu melesat secepat angin, nyaris tak terlihat. Arlingga dan Suko terkena serangan ajian tapak geni Ireng Brajaseno dan kedua anak buahnya, membuat mereka terhuyung jatuh ke tanah. Dari sudut bibirnya cairan merah keluar. Tiba-tiba Arlingga tersentak merasakan hawa gelap melesat dari arah samping menuju ke arah mereka berdua. Belati Senggolo Nyawa, Suko menghindar. Percuma saja kalian tidak akan sempat menghindar. Arlingga dan Suko panik. Mereka mencoba menangkis dengan kedua tangan agar tidak terkena titik fatal di tubuhnya. Namun sebelum bila itu menyentuh kulit mereka, kilatan petir tiba-tiba menyambar dari langit. Sebuah suara dentuman keras menghentikan serangan Ki Jagalwungu. Belati itu terpental, beradu dengan bebatuan. Tidak mungkin. Ki Jagalwungu mematung sejenak, matanya menyipit. Arlingga dan Suko saling tatap. Lingga, itu... Arlingga mengangguk, senyuman mengembang. Tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa menyerang seperti itu. Mereka berdua menoleh ke arah belakang. Dari balik kabut dan puing terdengar langkah kaki yang berat namun mantap. Seorang pemuda dengan balutan perban melilit tangan kirinya. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Juna. Suko juga tersentak mengingat yang dikatakan Arlingga kalau Juna sedang terluka. Kenapa dia bisa berada di sini? Bukannya dia terluka? Juna mendekat lalu menjulurkan tangan membantu mereka berdiri. Maaf kalau aku terlambat. Kalian terlihat sangat kacau. Di belakangnya Mbak Seno melangkah pelan, wajahnya tenang seperti biasanya. Bagaimana tidak terlihat kacau? 2 lawan 4 pasti membuat mereka kerepotan. Tapi Jun, bagaimana dengan lukamu? Lukaku belum sembuh sempurna, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Pertarungan ini ada hubungannya dengan leluhurku, dengan darah yang pernah mengalir di kerajaan Astana Bumi. Arlingga masih belum mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal, dengan kehadiran Juna mereka punya harapan lebih besar. Kau yakin tanganmu akan baik-baik saja? Mbak Seno menghampiri Arlingga. Dia lebih baik dari yang kau kira. Darah yang mengalir di tubuhnya bukanlah darah sembarangan, Lingga. Mbak Seno berhenti di samping mereka, menyapu pandangan ke arah musuh. Aku akan berada di belakang membantu kalian, tapi tetap waspada. Ki Jagalwungu bukan lawan biasa. Juna maju menatap langsung ke mata lawannya. Jadi kau masih hidup? Setelah terkena Senggolo Nyawa di alas Surawetan, aku tidak mengira kau bisa berdiri lagi. Kau sangat beruntung. Juna tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan kirinya lalu mengambil pusaka Bajragada miliknya. Aku hidup bukan karena keberuntungan, dan mati bukan karena Senggolo Nyawa. Yang menentukan hidup dan mati bukan senjatamu, tapi Dia yang ada menciptakan segalanya. Kata-katanya menggema di pelataran candi. Angin seolah berhenti sesaat, menyimak. Ki Jagalwungu mendecakkan lidah, tak terima harga dirinya direndahkan. Akan kutunjukkan padamu kalau takdir bisa diubah, dan akan kupastikan kali ini kau tidak akan bangkit lagi. Dalam sekejap, Brajaseno dan kedua pengikutnya bersiaga. Gareng mengeluarkan golok dari sarungnya, sementara Cokro menghunuskan keris. Ketiganya berdiri membentuk formasi menyerang. Juna melangkah maju sejajar dengan mereka. Di tangannya pusaka Bajragada miliknya memunculkan cahaya samar. Di tempat lain langkah kaki Reza dan Kuncoro terdengar pincang, tidak lagi seirama. Napas mereka memburu. Tubuh berkeringat deras, ketapel lintang rogo di tangan Reza nyaris terlepas.
Sementara batu-batu terakhir dari kantong keresek Kunchoro sudah habis dilemparkan sejak serangan ke-30. Sementara itu Emban Ireng masih berdiri di tengah halaman tak bergeming. Sosoknya seperti patung api hidup, dengan kepala kambing dan senyum dingin yang menyimpan kesabaran mematikan. Piye iki, dia masih ngejar terus. Serangan kita tidak berdampak apapun. Reza menatap lawannya dengan putus asa lalu memiringkan tubuh ke arah Kunchoro. Coro, tarik napas dulu sebentar. Kunchoro mengangguk cepat. Sepakat, tapi kita bilang dulu ke Demit Wedhus Gembel itu. Belum sempat Reza membuka mulut untuk menyampaikan maksud mereka, Emban Ireng sudah mengangkat telapak tangannya. Api hitam menggumpal berputar seperti pusaran neraka dalam genggaman. Bola api itu dilemparkannya lurus ke arah mereka berdua. Hidup itu tidak ada istirahatnya. Reza dan Kunchoro kembali berlari. Nafas tercekat, kaki seperti diseret. Demit Wedhus Gembel itu benar-benar kebangetan, Coro. Reza menunduk menghindari bola api kedua yang nyaris menyambar rambutnya. Mereka berlari zigzag ke arah sisi barat halaman candi, tempat Jawoto sedang bertarung sengit melawan Hanoman palsu hasil ajian wayang rupo. Kunchoro berteriak dari jauh, matanya melirik ke arah Jawoto. Wow, isa suwe ora lawan Hanomanya, aku butuh bantuan. Jawoto menghantam dada Hanoman dengan tinju keras. Hanoman terguncang, mundur beberapa langkah. Lalu tanpa berkata apapun, Jawoto menoleh ke arah Kunchoro seperti memberi sebuah isyarat yang hanya dipahami oleh Kunchoro. Oh ya wis, yo tak coba. Jawoto ngomong apa, Coro? Tadi dia bilang aku gak usah nunggu dia. Panggil Jagaswara sama seperti manggil dirinya. Nah ya wis, kamu panggil dia cepat. Terus Demit Wedhus iku piye? Dia pasti ngejar terus. Aku yang akan nahan dia, tapi jangan lama-lama. Kunchoro mengangguk. Reza berhenti mendadak, mengatur napas, selalu berdiri di hadapan Emban Ireng. Ia menyiapkan ketapel lintang rogo. Demit Wedhus Gembel, Reneo, aku gak takut. Yang melempar serangkaian peluru batu, ledakan demi ledakan menggelegar, menerangi kegelapan di antara kepulan asap dan debu. Emban Ireng berjalan perlahan ke arah Reza, tidak sedikit pun terganggu oleh serangan-serangan itu. Dia menerima semua ledakan seperti sedang berjalan menembus hujan gerimis. Reza mundur satu langkah, dua langkah. Saat jaraknya tinggal sejengkal, tangan Emban Ireng mencengkeram leher Reza dengan kuat. Apa kau ingin mengantarkan nyawamu padaku? Reza terangkat dari tanah, napasnya tercekat, tangannya meronta menendang-nendang, tapi kekuatan itu tidak bisa diimbangi. Emban Ireng mencengkeram kepala Reza, mengangkatnya tinggi, siap menghantamkannya ke tanah. Kuhancurkan kepalamu. Dan di saat itulah udara bergetar. Suara berat seperti raungan petir yang menumbuk gua terdalam mengguncang seluruh halaman candi. Sebuah gada emas menghantam kepala Emban Ireng dari arah samping. Tubuhnya terhempas seperti pohon lapuk ditumbangkan angin. Reza jatuh terduduk, terbatuk, matanya masih buram. Sosok yang menghantam Emban Ireng berdiri tegak, tinggi dan gondrong, rambutnya terurai ke belakang. Matanya menyala seperti bara. Gada perak keemasan tergenggam di tangan kanannya. Jagaswara. Kunchoro tampak berbeda, energi yang menguat dari tubuhnya berbeda dengan saat dirasuki Jawoto. Ini lebih kuat, lebih liar. Jagaswara meraung, suaranya menembus setiap celah dinding candi, menggema sampai ke langit kelam Setra Geni. Suara itu bukan hanya raungan biasa. Ia mengandung perintah, dan perintah itu segera dijawab. Dari balik kabut dan pepohonan yang menghitam di kejauhan, terdengar suara detak kaki kecil. Ratusan monyet-monyet berpakaian prajurit kerajaan Jawa berlarian ke arah halaman candi. Mereka membawa tombak, pedang, gada, dan senjata-senjata kecil lainnya. Dalam hitungan detik, halaman candi yang tadinya hanya penuh asap dan api, kini berubah menjadi medan perang antara setan-setan api dan pasukan siluman dan bangsa kera.
pasukan Kerawana Murko.